Nih tokonya tuh, pada kelihatan pedes banget nggak sih? Mona Lisanya pakai jam tangan. Bacanya Ameyoko. Hai guys, selamat datang di videonya Diera Natania. Dan hari ini officially gue akan mulai lebih rajin ngevlog di Tokyo. Meskipun rasanya ngevlog di Tokyo tuh agak beda. Maksudnya di Jepang ya, agak beda sama di luar negeri. Kalau di luar negeri tuh kita bisa muka tembok, tapi kalau di Jepang karena mungkin gue udah lama tinggal di sini dan gue ngerti bahasanya. Jadi kadang-kadang kalau ada orang ngeliatin tuh gue suka malu gitu loh guys. Jadi masih belum terlalu terbiasa, tapi gue akan mencoba. Karena kemarin-kemarin tuh di video yang Korea yang gue pergi ke penjara itu banyak yang komen katanya vlognya seru, thank you so much. Jadi gue akan mencoba untuk vlogging lebih banyak, oke? Jadi hari ini gue tuh udah dari lama banget pengen cobain yang namanya hinabe atau apa ya sebutannya? Malatang. Orang-orang Jepang sebutnya malatang. Jadi ini tuh salah satu makanan Cina sebenarnya dan rasanya tuh pedas gitu. Nah sebenarnya orang Jepang kan nggak begitu suka pedas, tapi entah kenapa kayak 1 tahunan belakangan ini makanan pedas tuh lagi hype banget gitu loh guys di Jepang. Kalau di Indonesia kan udah banyak ya kayak Haidilau apa segala macam hotpot yang rasanya pedas, tapi kalau di Jepang tuh sebenarnya masih dikit banget. Nah tapi 1 tahunan belakangan ini udah mulai rame nih makanan-makanan pedas dari Cina gini kayak hotpot, terus salah satunya juga malatang ini. Karena ini viral banget, banyak banget orang Jepang yang bilang ini enak, terus konsepnya tuh menarik, jadi gue penasaran dan gue pengen cobain. Oke, let's go! Hari ini terik banget, berapa derajat ya hari ini? 20? 20 ada? Kayaknya puncaknya 20 derajat. Nih pakai jaket kayak gini dan gue pakai lengan pendek guys di dalam. Karena benar-benar sepanas itu hari ini. BTW nama stasiunnya itu Okachimachi atau Naka Okachimachi ya. Kalau Naka Okachimachi itu berarti metro atau underground gitu. Tapi kalau yang Okachimachi berarti JR ya. Tadi JR kan? Iya JR. Gitu. Terus ini pertama kalinya banget gue jalan-jalan ke daerah sini, menarik deh. Ternyata di sini tuh banyak banget kayak diamond jewelry, bisa jual beli gitu loh. Terus waktu lihat-lihat di TikTok di Okachimachi ini ada apa aja. Terus banyak banget yang ini bilang kalau mau beli jewelry yang asli, yang bagus, yang otentik tuh di sini katanya, kata orang-orang Jepang. Tapi hari ini kita tidak mau beli ini ya, jewelry. Kita mau cobain hinabe. Nih tokonya tuh. Nama tokonya Nabe Baru. Pada kelihatan pedes banget gak sih? Jadi konsep tokonya tuh sebenarnya ada belt conveyor-nya gitu loh. Yang kayak di sushi gitu, dia muter-muter. Nanti kita bisa ambil-ambil, masukin ke sup kita. Cuma masalahnya itu belt conveyor-nya aja nggak gerak guys. Nggak ada toppingan yang ditaruh. Kelihatan nggak sih? Tuh. Harusnya itu muter, tapi itu nggak muter. Udah sampai sini juga. Orangnya orang Cina beneran. Hai, mau yattemasu ka? Naka. Hai. Nih tuh. Bentuknya seperti ini. Jadi ini belt conveyor-nya tuh muter gitu sebenarnya. Pasti. Berat banget aksennya. Oh ya? Dari daerah mana kamu tahu nggak? Enggak. Inilah untungnya punya asisten bisa bahasa. Bisa 3 bahasa, canggih banget. Bisa 4 ya? Kamu bisa berapa bahasa sih? Iya. 4 bahasa. Kok di Indonesia kayak aksen orang mana? Jawa gitu mungkin. Oh. Vlog pertama udah random banget. Ini menunya. Jadi dia ada lunch set gitu juga, tapi bisa beli satuan juga. Kita pilih yang mana ya? Kamu udah pernah coba nggak ini? Belum.
Belum pernah Haidilao kalau hotpot. Sama Haidilao. Tada, udah datang makanannya. Jadi ini hotpot malanya. Sumimasen. Wonton. Pindahin aja. Terus dapat dessert, dapat saus cocolan, daging sapi, dapat nasi, dan ini untuk supnya. Tada, jadi kayak gini guys makanannya. Di Indonesia mah udah banyak lah ya, kalian udah sering lihat. Kalau di Jepang tuh masih jarang guys makanan hotpot ala China gini. Soalnya di Jepang tuh udah ada hotpotnya sendiri, namanya nabe. Di sini tuh lebih umum makan nabe daripada hotpot yang Chinese version kayak gini gitu loh. Mari kita coba ya. Juga ini panas juga kompornya, langsung mendidih. Tumpah. Selamat makan. Oh iya, jangan lupa difoto dulu. Silahkan dimakan. Ya. Kalau aku lama makannya, mulainya. Mau coba nggak wonton? Itu apa? Wonton. Wonton biasa aja kan? Wonton, iya. Oke. Nih. Penuh juga ya. Oke, mari kita coba supnya. Itadakimasu. Nggak pedes. Nggak pedes, tapi enak pasti. Isinya itu ada fishball. Nih, ada macam-macam fishballnya. Terus ada kayak ala-ala odeng Korea gitu. Nih, fish cake. Terus ada ini sayur apa ya namanya kalau di Indonesia? Hokksa itu apa ya? Sawi ya? Sawi putih. Kayaknya ini sawi putih deh namanya kalau di Indonesia. Terus ada kikurage, jamur kuping. Ada tomio, sayur kacang-kacangan gitu. Enoki. Dan ada daging. Mana tadi dagingnya? Kadang dagingnya daging sapi. Penasaran banget sama sausnya sih sebenarnya. Apakah sausnya sekental kayak di Indonesia? Enggak sekental di Indonesia. Terus kalau di Indonesia tuh banyak banget hotpot yang biasanya sausnya bikin sendiri. Kalau di sini ternyata udah dibikinin. Tapi nggak tahu juga sih, mungkin kita tuh datangnya hari weekday, terus siang kan. Jadi mungkin karena itu jadi belt conveyor-nya nggak muter dan sausnya dibikinin gitu. Mau coba nggak? Cobain. Ini banyak banget sih. Sebenarnya kok dibanding hotpot Indonesia, ini lebih nyaman di mulut sih. Soalnya kalau yang di Indonesia tuh sampai lidah kita tuh kadang sampai kebas banget gitu nggak sih? Iya kan ya? Lumayan kebas gitu malaknya. Tapi kalau ini nggak sekebas itu, mungkin karena disesuaikan sama lidah orang Jepang juga kali ya, jadi dia bikinnya tuh lebih mild gitu loh. Kita coba daging sapinya. Ini daging sapi kah? Ini apa? Nggak tahu, kita coba aja. Panas. Jadi ini beberapa suapan terakhir. Kesimpulannya, ini enak. Tapi apakah gue akan rekomendasiin ini ke orang-orang yang datang dari Indonesia? Tidak. Karena ngapain gitu ke Jepang makan hotpot, mendingan makan di Indonesia aja, dan experience-nya lebih dapat di Indonesia sih daripada di sini menurut gue kalau makan hotpot dan mala-mala gini. Dan apakah gue mau rekomendasiin ini untuk orang-orang yang tinggal di Jepang? Ya boleh-boleh aja kalau kalian lagi kangen mala. Cuma note-nya adalah ini agak mahal sih. Ini satu set 1.700 yenan. Jadi lumayan. Tapi memang ngenyangin. Jadi pas lagi kangen aja makannya. Kalau misalnya ada pilihan yang lain ya udah yang lain aja. Terakhir.
Udah selesai makan guys, dan sekarang kita lagi menuju ke Ameyokocho. Kalau kalian pernah ke Jepang pasti udah pernah dong ke Ameyokocho, karena itu kayak tempat yang wajib dikunjungi banget gak sih kalau ke Jepang. Jadi itu shopping street yang ada di area Ueno. Terus dia tuh banyak banget jualan-jualan ikan, jualan-jualan cemilan-cemilan. Sebenarnya harganya nggak murah-murah banget sih, tapi kayak karena seru, rame gitu kan. Sekarang tuh pertengahan April, tapi cuacanya udah panas banget. Ini gimana kalau summer ya? Ini pertama kalinya sih gue summer di Tokyo. Enggak deh, kedua kali. Yang pertama kali dulu 10 tahun yang lalu, tapi nggak inget. Mona Lisa-nya pakai jam tangan. Berarti ini jalur belakangnya ya? Harusnya ya. Apa depannya? Kan dia ada tulisannya gitu kan sebenarnya Ameyokocho gitu kan. Ada yang di sebelah sana. Oh, di sebelah sana. Oke. Sama aja lah. Ini udah di shopping streetnya guys. Kalian akan melihat banyak sekali turis-turis di sini. Tuh dia jual sepatu-sepatu, sendal-sendal. FYI, ini bukan KW ya, ini asli ya guys. Di Jepang tidak menjual KW. Tuh, murah-murah banget. New Balance 7.900 yen. 900.000 rupiah. Sepatu apa lagi tuh? Sepatu harganya 500.000 rupiah. Wah, ini antriannya panjang banget nih. Apaan nih? Ramen kamoto negi. Ramen kamoto negi. Oh, oke. Kamo itu artinya bebek, negi itu artinya daun bawang. Jadi ramen, bebek, dan daun bawang. Itu dia yang digambar. Ramai banget ini. Pasti pernah viral di TikTok. Pokoknya sekarang restoran-restoran yang sampai ngantri-ngantri gitu tuh rata-rata viral di TikTok sih gara-garanya. Coba lihat dulu nih antriannya. Kalau antriannya banyakan orang asing, berarti iya benar viral di TikTok. Tapi kalau antriannya orang lokal, ya mungkin karena memang enak aja. Emang udah lama ada di situ dan enak, jadi selalu ngantri. Ke kiri aja nanti keluarnya dia ada tulisan. Oke. Terima kasih atas pemandu jalan. Nah, gue tuh lagi nyari coklat Dubai, tapi dari Lindor, coklat Lindor. Karena itu coklat kesukaannya Padok. Terus kita berdua tuh lagi suka banget sama coklat Dubai. Gue tahu kalian udah enak banget denger coklat Dubai karena ada di mana-mana di TikTok. Itu FYP melulu kan. Tapi kalau dari Lindor, wajib dicoba nggak sih? Mari kita lihat shopping streetnya aja, jangan muka gue terus. Ini jualan apa? Ini green tea. Ini jualan green tea. Ini nggak begitu rame sih. Biasanya tuh sampai susah gerak kalau weekend. Tuh, toko-toko souvenir. Coklat Lindor itu di Donki ya, kita mau ceknya. Oke. Mari kita lihat apakah ada di Donki. Karena di depan ada Donki. Padahal ini vibes-nya tuh kayak jualan barang KW nggak sih? Tapi ini bukan KW loh guys. Ini asli semua tuh, kayak tas-tas New Balance, Adidas yang digantung-gantung di atas. Kelihatannya kayak KW. Strawberry, tapi udah off season. Strawberry kalau udah off season nggak usah dibeli lagi guys, takutnya nggak enak. Hah? Tuh, tas-tas branded. Oh my god, guys lihat, coba lihat. Ini tas-tas branded nggak ada harga dirinya di sini. Tuh lihat. Coach. Ini Coach semua deh kayaknya. Oh iya, ini Coach semua. Coach semua. Kirain ada kayak macam-macam Balenciaga apa segala macam ya kan. Ternyata Coach semua.
Mana? Oh ini, ya ampun. Dongkinya mungil sekali. Mana halal food? Oh ini, oh kalau ada bendera hijau ini artinya halal food. Nih tuh halal food. Menarik. Menarik. Di mana ya coklat-coklat? Di sini-sini nggak sih biasanya? Tapi kalau coklat Lindor tuh kayak jarang lihat deh di Dongki. Wah, organik matcha, ini pasti banyak yang suka. Sini ya satu. Oh, berarti emang nggak ada kali. Coba kita lewat sini. Cindy kemana Cindy? Aku hilang. Kita tunggu sini aja, biar kelihatan. Itu dia. Nggak ada. Ada Dubai coklat tapi bukan Lindor. Oh iya, apa mereknya? Mereknya Dubai coklat doang. Enggak, itu pasti aneh rasanya. Enggak, kalau Dubai coklat nggak dari merek mana-mana tuh rasanya fix aneh. Aku pernah cobain ya Dubai coklat dari Welsia. Oh my god, kan Dubai coklat kan harusnya dalamnya tuh apa tuh yang kayak miminya itu kayak crunchy. Iya, kanapenya itu kayak crunchy enak gitu kan. Ini udah kayak mie remes. Kayak keras banget terus nempel-nempel di gigi lagi. Nih loh. Nih kalian pernah lihat ini nggak sih? Nah, bacanya Ameyoko. Cho itu artinya street, Ameyoko Cho gitu. Ini sangat apa ya? Turis spot. Kayaknya kalau mau beli coklat Lindor itu yang udah pasti ada di ininya sih, di store Lindornya langsung sih. Nanti deh kalau sekalian lewat. Dulu pernah lewat di mana ya lupa. Lindor itu sama Lin yang T gitu ya? Sama. Ini bulan apa sih? April ya? Bulan April gini, banyak banget baju-baju musim dingin yang di sale. Kalau misalnya kalian tahun depan udah mau ada rencana berangkat ke negara musim dingin gitu, beli baju dinginnya tuh musim-musim sekarang nih, Maret, April. Udah di sale semua. Kemarin tuh di Dongki ada baju dingin dari Columbia, North Face. Itu semuanya di sale banget. Oh ada, yeay! Ada toko Lin coklat. Kelihatan Skytree. Ada kelihatan Skytree. Jadi memang bagian Skytree, Ueno gitu tuh satu paket biasanya orang yang datang ke sini. Kayak pertama ke Ueno, ya kan? Lalu ke Asakusa, itu juga dekat, ya kan ya? Asakusa dekat. Ini dulu, konfirmasi dulu sebelum menjadi orang yang so tahu. Terus Skytree juga dekat. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang Shibuya gitu-gitu disatuin aja jadwalnya sama Ueno, itu salah ya guys, karena Shibuya tuh lawan arah. Oke, kita cari dulu tokonya. Oke, jadi ini nama gedungnya Marui 0101, dia biasanya lambangnya dibacanya Marui. Di dalam sini ada Lindor katanya. Kirain masuk ke gedung gini adem ya, ternyata kita udah di dalam Marui guys. Kalau Marui itu yang dijual lebih ini sih, middle brand sih kalau di sini. Oh iya, itu dia store-nya. Lin, tulisannya Lin. Tapi entah kenapa gue sama Padok selalu sebutnya Lindor. Yeay! にはいらっしゃいませ。からいたありがとうございます。店頭で客室側でこれのご試食をお配りしております。 Oh, bisa nyobain. Ada nggak ya?
Coba kita lihat ini iya di situ deng, di TikTok. 321 berarti udah dong ya. Sekarang kan April. Iya. Nah, oke kita tanya orangnya. Sumimasen. こちらの商品ここに売ってますか？こちらがですね、ただいまはい販売しておりましあそうなんて、ですね次に入荷がある可能性ございましたら、SNS のリンクの公式アカウントで発表されるので、またよかったらチェックしてみてください。わかりました。ありがとうございます。すみません。はい、大丈夫です。 Belum ada ya? Iya belum ada. Sayang sekali. Tapi kalau di Jepang tuh ya, meskipun ada barang yang kita cari terus nggak ketemu, dia minta maafnya tuh sampai dalam banget gitu loh. Tadi kalimatnya kayak panjang banget ya, cuma bilang nggak ada kan? Iya, cuma bilang, orang biasanya cuma enggak lagi nggak ada, kosong atau gimana gitu kan. Ini bener-bener, ini maaf banget padahal kamu udah apa ya, udah jauh-jauh datang ke sini. Iya. Maaf ya kosong. Kalau misalnya ada restock pun nanti kita umumin di official media sosial kita ya. Awalnya panik sih kalau mereka ngomong sepanjang itu. Iya. Sekarang kayak kayaknya sih intinya nggak ada. Pokoknya intinya nggak ada ya. Baik banget. Kita dalam hati langsung kayak, iya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah. Nanti kita balik lagi. Sayang banget hari ini nggak dapat Lindor, tapi ya udah nggak apa-apa karena udah cobain hotpot Mala. Ya jadi sebenarnya kita setelah ini ke sana. Sebenarnya kita setelah ini tuh mau video sakura guys. Kita habis ini mau ke Ueno. Jadi dia ada satu tempat khusus untuk lihat sakura, terus banyak banget food stall gitu. Kita pengen ke sana, tapi kalau misalnya digabung sama video ini takutnya jadi panjang banget. Jadinya dipisah aja. Nanti uploadnya harusnya di minggu yang sama sih. Jadi kalau kalian penasaran bisa lihat video gue berikutnya. Terima kasih udah nemenin jalan-jalan hari ini. Dan sampai jumpa di video sakura nanti. Bye!